Nah, kok bisa-bisanya ya di sini Bawaslu memanggil Gibran ya? Padahal pada waktu lalu kita ketahui berurusan dengan balihonya saja pada waktu lalu dipasang di Welcome to Batam. Di situ bahkan Bawaslu ketika mencopot spanduk Prabowo Gibran yang terbukti melanggar, yaitu dipasang di monumen Kota Batam tersebut, bahkan dilaporkan. Apalagi saat ini, yaitu ketika Bawaslu akan memanggil Gibran. Wow, sungguh berani sekali Bawaslu ya. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Narkosun, Bawaslunya suruh menghadap ke Gibran, kan yang punya kepentingan Bawaslu. Gimana sih? Nah, di sini sambil menyertakan sebuah artikel berita yang berjudul dipanggil Bawaslu, Gibran pilih ngantor. Ya, di sini sungguh lucu sekali ya. Ketika Bawaslu akan memanggil Gibran, akan mengklarifikasi soal bagi-bagi susu pada acara di CFD, tetapi di sini malah pilih ngantor. Ya, kita kembalikan lagi ke masyarakat lah. Dan bahkan di sini juga ada berita lagi dari Kabar 24. Gibran mangkir panggilan Bawaslu Jakarta Pusat. TKN ungkap alasannya. Seharusnya kan di sini Gibran sebagai cawapres ya, seharusnya juga mentaati ya peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi juga Bawaslu adalah badan pengawas pemilu. Kalau seperti ini kan sangat aneh dan lucu sekali ketika Bawaslu memanggil tetapi tidak datang dan juga mangkir. Nah, di sini cawapres Gibran Rakabuming Raka mangkir dari panggilan klarifikasi Bawaslu Jakarta Pusat terkait dugaan pelanggaran aturan pemilu, yakni kampanye saat Car Free Day dengan membagikan susu gratis. Wakil Sekjen Tim Kemenangan Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf mengatakan bahwa panggilan klarifikasi dari Bawaslu Jakarta Pusat itu tidak jelas, sehingga cawapres Gibran Rakabuming Raka maupun TKN tidak akan memenuhi panggilan klarifikasi tersebut. Bagaimana tidak jelas? Sangat lucu sekali ya di sini ya. Seharusnya ya dipanggil, ada surat pemanggilan, ya seharusnya datang. Nggak usah bernarasi seperti itu. Pemanggilan Bawaslu tidak jelas atau apalah. Di sini kan sangat lucu sekali. Belum juga datang padahal. Selain itu, menurut ex-ketua umum PMI tersebut, surat panggilan klarifikasi kepada cawapres Gibran Rakabuming Raka juga masih belum diterima oleh TKN maupun Gibran Rakabuming Raka. Kalau alasannya seperti ini sih masih bisa diterima ya, yaitu surat panggilan klarifikasi tersebut belum sampai kepada TKN Prabowo Gibran dan bahkan juga Gibran sendiri. Kami menunggu kepastian dari Bawaslu Jakpus terkait pemanggilan ini. Mohon kiranya teman-teman media mengkonfirmasi ulang terkait panggilan Mas Gibran hari ini, dan sampai hari ini surat resminya belum kami terima. Tuturnya di Jakarta pada tanggal 2 Januari. Mantan staf khusus milenial Presiden Joko Widodo tersebut juga menghimbau Bawaslu Jakarta Pusat agar tidak terus berwacana terkait pemanggilan klarifikasi terhadap Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, kata pendiri Lembaga Solidaritas Ulama Muda Indonesia Samawi itu, hal tersebut bisa membuat publik semakin misinformasi. Ya, seharusnya ketika tidak ingin adanya misinformasi di sini, Gibran juga datang lah. Ya, walaupun suratnya juga belum datang, seharusnya juga mengklarifikasi ke Bawaslu ya. Menurut saya lebih bagus itu. Apalagi juga media-media sudah memberitakan hal terkait dengan pemanggilan Gibran ke Bawaslu. Nah, di sini beredar surat panggilan dari Bawaslu DKI. Nah, begini respon Gibran. Nah, bahkan di sini juga surat dari Bawaslu, surat panggilan dari Bawaslu di sini bahkan juga sudah beredar. Tetapi masa sih Gibran dan juga TKN dari Prabowo Gibran belum menerima surat dari Bawaslu di sini? Kita juga tidak tahu lagi, tapi dari berita yang beredar mengatakan hal seperti itu, yaitu belum menerima surat dari Bawaslu. Di sini surat pemanggilan dari Badan Pengawas Pemilu Bawaslu DKI Jakarta kepada cawapres nomor urut 2 Gibran beredar di media sosial. Surat tersebut disebut sebagai buntut Gibran membagikan susu di CFD Jakarta beberapa waktu lalu. Surat tersebut dibagikan oleh akun YU di media sosial X, dulunya Twitter. Unggahan tersebut memuat foto surat berskop Bawaslu DKI Jakarta. Surat tersebut berisi bahwa Gibran akan mendapat panggilan pada hari Selasa, berarti hari ini ya, tanggal 2 Januari di Sekretariat Bawaslu Kota Jakarta Pusat. Gibran merespon beredarnya surat tersebut ditemui di sela kampanye di Sragen. Gibran mengaku siap bila harus memenuhi panggilan dari Bawaslu. Gibran di sini mengaku siap ya bila harus memenuhi panggilan dari Bawaslu, tetapi kok malah memilih
memilih ngantor ya? Ya, saya ngikut aja ya. Kalau dipanggil ya dipanggil datang, katanya di Gedung Kartini Sragen pada 1 Januari 2024. Ditanya apakah surat tersebut sudah sampai ke dirinya, Gibran mengaku akan mengecek lagi. Ya coba nanti dicek ya, biar dicek TKN, ungkapnya. Dirinya mengaku belum mendapatkan surat tersebut. Selain itu, Gibran juga mengaku tidak tahu soal besok ada pemanggilan dari Bawaslu DKI. Surat beredar akan dipanggil besok. Oh gitu ya, nanti kami cek lagi ya. Sudah dapat suratnya? Belum pungkasnya. Nah, di sini juga sangat unik sekali ya, bahkan juga Gibran di sini belum mendapati surat dari Bawaslu terkait pemanggilan bagi-bagi susu di acara CFD. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini ketika Gibran mangkir dan bahkan juga memilih ngantor ketika dipanggil oleh Bawaslu. Nah, di sini dikomentari oleh Arnold Trisno, namanya juga di bawah pengawasan Pak Lurah. Haha, bisa aja. Mana berani Bawaslu bertindak, anak presiden ini. Wes ngantor wae mas, engko sampeyan tak WhatsApp ae hasilnya Bawaslu RI. Bawaslu ora mutu, woi Bawaslu RI. Yang punya anak RI itu, sorry ye. Contoh yang tidak baik, cuma Ahok yang gentleman. Senyumin aja biar masyarakat yang menilai. Jawab gerembeng sambil kriep-kriep. Susunya sudah basi, udah 2 kali turun mesin ya Gibran. Bawaslu mestinya segera minta maaf sama Mas Gibran. Jane wani opo ora to? Kok selalu berlindung di balik kata ngantor? Ayo Bawaslu RI laksanakan tugasmu. Rasa direken anak mami yang manja. Mau nggak gajian apa? Ruwet 3 kali mangkir. Apakah pemanggilan paksa? Ya belum tentu juga. Nah, bahkan pada waktu lalu juga ketika Bawaslu yang rame pada waktu lalu yaitu mencopot spanduk dari Prabowo Gibran di situ. Itu bahkan juga menyisakan hal yang sangat panjang sekali, yaitu apa? Yaitu TKD dari Prabowo Gibran di situ bahkan tidak terima. Karena menurutnya hal tersebut, pemasangan spanduk tersebut yaitu di monumen Welcome to Batang tersebut, mengaku sudah mendapatkan izin. Nah, karena itulah yaitu TKD Prabowo Gibran di situ si keras bahkan melaporkan Bawaslu karena Bawaslu sudah mencopot spanduk dari Prabowo Gibran yang berada di ikon Kota Batam pada waktu lalu. Nah, sungguh ngeri sekali ya. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.